Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita akan membahas satu hal yang jarang orang membicarakannya, yaitu Indonesia satu-satunya negara yang tidak menggunakan bahasa negara penjajah. Mengapa? Hanya Indonesia saja negara di dunia ini yang sama sekali tidak menggunakan bahasa bekas penjajahan. Bahkan tidak ada satupun penutur di Indonesia. Sedangkan negara-negara seperti Indochina, walaupun penjajahnya adalah bahasa Perancis, bukan bahasa resminya mereka, tapi masih ada penuturnya meskipun sedikit. Negara Meksiko, Venezuela, dan negara Amerika Latin lainnya sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa Spanyol, karena negara itu dijajah oleh Spanyol selama ratusan tahun. Dan masih banyak contoh negara lain yang menggunakan bahasa-bahasa dari penjajahnya, seperti India, Malaysia, Singapura yang masih mempertahankan bahasa Inggris. Kemudian juga dengan Filipina yang masih mempertahankan budaya Spanyol. Tapi hebatnya negara kita Indonesia menolak bahasa penjajah, yaitu bahasa Belanda, sekalipun kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Bahasa Belanda dilupakan begitu saja sama sekali oleh bangsa Indonesia, dan hanya tersisa beberapa kata yang sudah terserap sebagai bahasa Indonesia. Ketika masih dijajah oleh Belanda, bangsa kita sudah menerapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, yaitu ketika Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda. Bahkan dalam Kongres Pemuda, kalangan terdidik yang hanya bisa berbahasa Belanda dan daerah merasa malu, seperti merasa perlu minta maaf karena menggunakan bahasa Belanda dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Sejak saat itu, mempelajari bahasa Indonesia menjadi salah satu agenda yang wajib, ya. Anggota pergerakan Indonesia sendiri mempunyai jauh lebih banyak jumlah bahasanya, yaitu 746 bahasa di Indonesia, tapi tidak berperang, malah menetapkan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Indonesia ini salah satu kelebihan dari kita. Pendapat lain dari penulisnya berinisial FA membeberkan kenapa Indonesia tidak menggunakan bahasa peninggalan bangsa penjajah layaknya bangsa lain yang pernah dijajah seperti India, Malaysia, Singapura, atau negara lain di wilayah Amerika Latin. Yang pertama, pertanyaan ini akan kita bicarakan yang menjadi tiga, yaitu pertanyaan pertama, mengapa Indonesia tidak menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi, ya. Kedua, mengapa tidak ada satupun penutur bahasa Belanda di Indonesia. Ketiga, mengapa Indochina seperti Vietnam, Laos, Kamboja masih memiliki penutur bahasa Perancis. Untuk pertanyaan yang pertama, ya, tadi sudah kita kupas. Nah, secara langsung sudah banyak artikel menarik yang membahas mengapa bahasa Belanda bukan bahasa resmi, ya. Meskipun Indonesia terjajah sekian lamanya oleh Belanda. Sekarang untuk pertanyaan kedua, hal ini ada hubungannya dengan periode persiapan yang terjadi tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia. Singkatnya, pada periode ini seperti yang telah kutip, ya, langsung dari artikelnya, yaitu lebih kurang seperti kalangan, ya, sebagian orang dicampuri nafsu balas dendam kepada segala yang berbau Belanda. Nah, orang ini tidak sudah
tidak menyukai orang yang dekat dengan Belanda. Mereka bekerja untuk orang Belanda, terutama orang Belanda yang bekerja, dan nikah dijuluki sebagai nikah. Masa bersiap ditandai maraknya tindakan kriminal kekerasan dengan sasaran orang Belanda dan orang Indo-Belanda. Kalau bahasa sekarang dinamakan orang Western itu. Nah, ini terjadi di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Begitu penulis Tri Wahyuning ya, dalam sebuah buku berjudul Dalam Bayang-Bayang Jakarta Sejarah Depok 1950 hingga 1990, persekusi dan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap orang-orang pro Belanda ini, menurut Great Austin, di dalam Serdadu Belanda di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950, diterbitkan tahun 2016, disertai dengan penyiksaan fisik dan pemaksaan untuk seksualitas. Perkiraan jumlah orang Eropa yang dibumianguskan pada periode itu antara 3.500 hingga 20.000 orang akibat pembersihan ras terhadap segala yang berhubungan dengan Belanda. Kemungkinan hal yang tersebut yang mengakibatkan tidak ada satupun penutur bahasa Belanda di Indonesia. Sedangkan untuk pertanyaan ketiga, negara-negara Indonesia seperti Vietnam, Kamboja, Laos masih menjadi bahasa Perancis sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Mereka di Laos, bahasa Perancis masih dianggap sebagai bahasa diplomatik dan perdagangan, sementara di Kamboja bahasa Perancis masih dianggap penting untuk menunjang sektor pariwisata, serta banyak media di Kamboja yang masih menggunakan bahasa Perancis. Namun pengaruh bahasa Perancis mulai berganti dengan bahasa Inggris yang dianggap lebih berguna sebagai bahasa internasional. Ketiga, negara Indochina tersebut sementara ini pendapat yang sangat berbeda justru disampaikan oleh pria bernama ML. Sejatinya meski sangat kuat dan kaya raya, Belanda adalah negara yang kecil penduduk. Belanda kalau pertama kali patung lihat pasar saham untuk mendirikan VOC aja hanya 1,5 juta. Nah, penduduk di Jawa ya, pada saat itu mencapai 3,7 juta penduduk. Bayangkan Pulau Jawa saja itu hanya menduduki rakyat Hindia Belanda, ya, tidak pernah menjadi opsi yang logis untuk Belanda. Halnya dengan misi membawa peradaban, kalau sampai rakyat Hindia Belanda itu dianggap cukup pendidikan dan beradab, apalagi kalau sampai wilayah Hindia Belanda diprovokasi dalam etnis ya, kerajaan Belanda bukanlah parlemen, akan didominasi oleh orang-orang Melayu atau orang-orang Jawa. Nah, jadi itulah kronologi ya, kenapa bahasa Belanda sama sekali tidak pernah dipakai di Indonesia. Salah satu faktor yang paling dominan juga nasionalisme sudah ditanamkan dari tahun 1928, yaitu di Sumpah Pemuda. Jadi kita bersyukur dan kita mempunyai nasionalisme yang tinggi ya. Sebelum merdeka sudah kita bersatu. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.